Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala habibinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil azizil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min riwayati ad-Dailami fi kitabi Itafus Sa'adah fi syarhil kitab Ihya Ulumuddin jilid 4. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Puja puji mari kita haturkan, kita panjatkan ke dat ilahi Rabbi. Alhamdulillah senantiasa Allah kepada kita selalu memberikan limpahan nikmat, memberikan masih kepada kita usia hingga kita oleh Allah diberikan panjang umur hingga kita pada tanggal 3 Rajab 1446 Hijriah. Semoga senantiasa ini adalah pertanda bahwa ini adalah kasih sayang Allah kepada kita. Sayangnya Allah dengan memberikan tambahan usia kepada kita untuk bertaubat. Tambahan usia diberikan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah, untuk mengevaluasi perbuatan dan pekerjaan yang telah kita lakukan, hingga di sisa-sisa usia kita dapat memperbaiki amaliyah ibadah dan dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang takwa dan ahli ibadah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan selamanya kepada paduka alam, baginda kita tercinta, yakni habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para atba'i tabi'in, hingga sampai kepada kita, semoga kelak kita mendapatkan syafaatul udma di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa khatib berwasiat bil khusus pada diri khatib. Mari kita sama-sama untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita dengan selalu mengevaluasi gerakan, perbuatan, ucapan, langkah yang telah kita lakukan. Barangkali banyak salah di tahun-tahun yang lalu, maka tahun sekarang ke depan adalah diperbaiki yang salahnya, yang baiknya dilanjutkan dan bahkan ditambah-tambah hingga kita dicatat Allah orang yang muttaqin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa bahwa ada 3 rangkaian bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah, Rajab, Sya'ban, kemudian menjelang nanti bulan Ramadan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, bulan-bulan tersebut termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakannya bulan tersebut, barang tentu bagi siapapun yang memuliakannya bulan-bulan itu, maka Allah pun akan memuliakan kita. Dengan apa hadirin jamaah rahimakumullah? Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Salah satunya adalah memperbanyak amaliyah ibadah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia dan juga dalam bentuk yang ahsani takwim. Mulai dari anak-anak
remaja, dewasa, orang tua, kita adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun gerak langkah, ucapan, kaki, dan detakan napas yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus ingat jati diri kita bahwa kita diciptakan itu hanyalah untuk mengabdi, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan konsekuensi adalah melakukan amal ibadah. Salah satunya amal ibadah yang paling utama dan dihadirkan Allah langsung melalui Rasulullah menerimanya. Tidak melalui malak Jibril, yaitu adalah perintah sholat yang dihadirkan pada bulan Rajab. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, tentu ini adalah amaliyah ibadah yang paling utama, menjadi pokok, menjadi unsur utama yang membedakan mana muslim dan mana kafir, mana anak-anak yang anak-anaknya Islam dan mana anak-anak yang anak-anaknya kafir, adalah dengan sholat. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholat. Yang membedakan adalah sholat. Tentu hadirin jamaah rahimakumullah, kewajiban ini berat tentunya bagi orang tua, dan anak-anak pun perlu sabar. Orang tua perlu sabar dalam menjalaninya. Bagaimana kita bisa melihat ada sebuah konsekuensi, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'in. Perintahlah anak-anakmu untuk menjalankan sholat ketika usia 7 tahun. Kelas 2 diperintah sholat. Dituntun, dibimbing oleh orang tua. Orang tua tidak mampu, tidak bisa, dihantarkan ke dinia, dihantarkan ke masjid, dihantarkan ke ustadz untuk dibimbing bagaimana anak bisa sholat. 7 tahun belum ada kewajiban, tapi Rasulullah memerintah kepada kita untuk bisa mendidik anak kita untuk sholat. Sholat 1 kali, 1 hari 1 malam adalah 5 waktu. Kebanyak-banyaknya adalah 17 rakaat. Ada proses pembiasaan orang tua menanamkan karakter melalui ibadah sholat. Ada 17 rakaat. 17 kali sujud, ruku, 17 rakaat. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, 7 tahun belum akil balik, 1 hari 1 malam 17 rakaat dibimbingkan oleh orang tua, membiasakan, meneladankan, anaknya dibiasakan, dituntun, dibimbing oleh orang tua melaksanakan pembiasaan itu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau 1 tahun adalah 360 hari, maka kali 17, 2602 rakaat 1 tahun membimbing anak, membiasakan untuk sholat. Jadi ini adalah proses yang luar biasa dengan sholat itu, sebab boleh jadi anak-anak yang sudah SMP, SMA, remaja tidak mau lagi ke masjid, bahkan berani meninggalkan sholat karena proses pembiasaan ini menjadi hilang. Karakter bangsa menjadi hilang, karakter baik menjadi hilang, memanggil teman dengan panggilan binatang. Tidak tahu anak-anak kita kalau temannya dipanggil dengan binatang, berarti ada proses yang salah, yang tidak sampai kepada lubuk kolbunya manusia, lubuk kolbunya anak. Jadi hanya menghantarkan dan membiasakan, atau hanya sekedar untuk memberikan jajan saja, tapi tidak menitipkan sholat di dalam baju yang dipakainya, tidak menitipkan sholat di dalam jajan yang diberikannya, tidak menitipkan sholat ketika dia berangkat ke sekolahnya. Maka anak-anakku sekalian, sayangilah orang tua kalian, sayangilah ayah dan ibu kalian. Kalau kau tidak sholat, maka neraka bagi orang tua. Dia udah lelah, udah capek mendidik, memberikan uang, kerja keras, banting tulang untukmu, wahai anak-anakku yang sudah remaja, yang sudah akil balik. Jangan kau tinggalkan sholat. Karena sholat ditinggalkan, 1 kali meninggalkan sholat, maka dosanya adalah untuk orang tuamu. Kasihan. Kalau tidak sholat buat apa? Binatang juga tidak sholat. Seperti biasa, makan, minum. Apa sama dengan binatang kita? Enggak. Kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah,
Orang tua senantiasa selalu membimbing anak-anaknya untuk membiasakan ini. Salah satunya dengan sholat dan sholat. Pengkarakteran sholat sampai 2.602 rakaat, satu hari satu malam 17 rakaat, dibimbing, dibiasakan, diteladankan. Maka bagi anak-anak yang belum paham dengan pentingnya sholat, kalau kau tidak sholat sama dengan tidak sayang kepada kedua orang tuamu. Setelah sholat doakanlah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihan orang tua kita. Sudah ngasih jajan, sudah jerih payah lelah mereka bekerja untuk kita. Dikasih jajan, dikasih makan. Sekolahnya diberikan jajan, diberikan baju, diberikan biaya. Kalau anak-anakku tidak pernah mendoakan dengan berdoa Rabbighfirli walidayya ba'da sholat, kasihan orang tua kita sudah lelah. Orang tua kita semakin hari bukan semakin kuat, wajahnya semakin keriput, tenaganya semakin lelah, dia semakin tua. Boleh jadi kelak dia akan dipanggil oleh Allah wafat. Maka dengan demikian anak-anakku, bulan Rajab, bulan mengingatkan kita untuk senantiasa jangan pernah meninggalkan sholat. Yang sudah remaja, sudah SMP, sudah SMA, sudah kuliah, sudah mahasiswa atau sudah kerja, jangan pernah meninggalkan sholat. Apalah nilai sedekah tanpa sholat? Apalah nilai sosial yang baik tanpa ada sholat? Apalah semuanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh setiap manusia? Kalau tidak ada sholat, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Rajab adalah mengingatkan kita untuk senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Sedekah lanjutkan, baca Quran lanjutkan, tahajud waktu malam lanjutkan, sunat-sunat yang lain lanjutkan. Sampailah kebiasaan itu mengkarakter bulan Syaban. Sampailah bulan kebaikan itu mengkarakter pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah menjadi terbiasa. Sedekahnya sudah menjadi habit. Sholat tahajudnya sudah menjadi habit. Baca Qurannya sudah menjadi habit. Membaca beramal-amal yang sudah menjadi habit, maka itulah orang yang akan berhasil pada bulan Ramadan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Rajab bulan pemenuhan amal. Perbanyak amal sholat, perbanyak baca Quran, perbanyak untuk selalu berpuasa. Ayamul bidnya kalau tidak jadikan ayamul bidnya dilakukan. Senin Kamisnya kalau tidak pernah lakukan. Sebab puasa nanti sudah menjadi orang yang biasa. Pemain sepak bola kenapa dia menang? Karena sudah biasa latihan. Latihan bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan insya Allah menjadi pemenang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah kedua marilah kita untuk selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sebagai manusia, sebagai makhluk tentunya tidak boleh lelah, tidak boleh lengah untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, jangan lupa untuk selalu berdoa di akhir sholat. Dan jangan lupa untuk tidak pernah meninggalkan sholat. Karena apalah artinya semua amal kebaikan tanpa adanya sholat. Itulah pentingnya sholat. Sholat menjadi nomor satu, amal ibadah menjadi amal yang lainnya adalah bernilai nol. Nol meskipun banyak tidak ada nilainya, tapi ada sholat maka nol akan menjadi berharga. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat.
allama ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalatal jami'ah.